Woi misi nenek gue mau lewat kan kagak enak. Yang lain bawa nenek juga gimana? Barengin dong nenek gue nitip kan gak mungkin itu nenek kan. Lu lagi nyari apa, bro? Lagi bingung nih bro. Tahun ini gue antara beli rumah apa mobil ya. Secara harga mobil sama harga rumah hampir sama bro. Menurut gua sih lu rumah dulu, bro. Lebih penting daripada mobil. Itu rumah dulu bro. Menurut gua sih rumah dulu. Karena kalau gue kan kaum milenial mobil Kalian penting. pada bahas apa sih? Kepo dong gue. Datang. ini Si dia Cece. katanya mau ngambil mobil baru. Menurut gua sih rumah dulu sih daripada ngambil mobil ya. Tapi kan sebagai kaum milenial nggak ada salahnya mobil dulu. Mobilitas tinggi. Kan? Gimana kalau hari ini kita bahas materinya beli mobil dulu atau rumah dulu? Daripada bingung-bingung, kita sharing aja di sini sekarang. Boleh. Gimana? Setuju gua. Boleh. Oke ya? Bagus Siap, banget itu. boleh. Oke ya? boleh. Oke. Siap. Jadi sebelum kita mulai, kita opening dulu. Oke. Oke. Hai guys, welcome to Daun Karya Podcast. Build passion with passion. Balik lagi sama gue Nike. Dan hari ini gue ditemenin sama Koko kece. Cie. Yang tadi udah debat ya. Hai Ko Erwan. Hai. Hai Ko Rizky. Hai. Oke. Tadi menarik banget nih pembahasan hari ini. Tapi sebelum kita bahas materi ini, gue mau ngasih tahu nih buat yang nonton, jangan di skip ya, karena kita punya voucher Google Play Store. Gunanya buat apa nih? Keren. Beli aplikasi, game, dan yang lain-lain gitu ya. Nominalnya 100.000 untuk 3 pemenang. Caranya teman-teman cukup komentar nanti di kolom komentar. Teman-teman pilih mobil atau rumah dulu, alasannya apa. Jadi untuk 3 orang yang kasih alasan menarik, semenarik mungkin, nanti kita akan pilih, kita umumkan di podcast minggu depan. Sesuai tema, beli rumah dulu atau mobil dulu untuk kaum milenial saat ini. Menurut kalian gimana? Kau Erwan dulu deh, silakan yang lebih Oke. tua. Karena Dia yang bingung. Karena bukan, Karena dia karena gue bingung. kaum milenial. Oh iya. Kalau dia old school. Old school. Jadi sebelum bahas ini kita mesti tahu range-nya dulu nih, umurnya nih kaum Oke. milenial itu berapa ya. Jadi kalau menurut Google, biar gua nggak disalahin kalau salah. Udah. Umur milenial itu kelahiran tahun 80-90 ya. Kalau gua kan umur 25 bisa ngitung lah. Jadi umur 25 sampai 40 itu kaum milenial. Kaum milenial. Lagi Kayaknya lu produktif lebih banget. Lu, bro. Lu kayaknya nggak masuk deh milenial. Lu nggak masuk. Kalau Oh, gua masih masuk ya? masuk. Oh, masuk. Tampang Oke. 25 gitu. Menolak tua. Oke, terus? Oke. Jadi kalau menurut gue ya tadi kan setelah berdiskusi sama Bro Rizky, ya kayaknya emang rumah sih karena kebutuhan pokok banget itu rumah ya. Apalagi kalau sebentar lagi mau merit nih Bro Rizky ya. Iya. Jomblo Nah, kayaknya. Iya. Bro Rizky. Jadi Luar biasa. ya biar nggak malu lah sama mertua lah, masa anak orang kita ajak tidur di kontrakan kan? Kontrakan. Kan romantis. Iya, seiring berdua. Zaman pacaran. Bu. Jangan pacaran, kalau udah nikah beda lagi urusannya ya. Ambil diri satu Males lagi. banget ya. Oke, kalau menurut Rizky gimana Ki? Ya menurut gua sih ya juga rumah dulu lebih penting. Rumah dulu ya. Karena pertama ya rumah itu kan kita tahu salah satu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, Ya, karena semua orang pasti butuh hunian. Betul, butuh Kayak- butuh rumah. Nah, selain memenuhi kebutuhan pokok, rumah itu penting dan memenuhi unsur investasi juga. Buat Nilai kalian yang mau investasi. investasi itu ya, rumah itu merupakan investasi yang paling baik untuk saat ini. Benar. Nah, nih menurut riset nih dari rumah.com, tingkat kenaikan rumah itu dari tahun 2017 sampai tahun 2020, tingkat kenaikannya itu di angka 23%. Cepet Atau banget ya? sekitar 7,5% per tahun. Nah, keren banget nggak tuh? Berarti kalau saat ini rumah 400 juta, tahun depan udah 440 sekitar segitu. Waduh, Tingkat kenaikannya tinggi. Kalau men. mobil tahun depan berapa ya? Kalau mobil ya kita tahu pasti Tahu lah, setiap pasti tahun tahu. akan turun. Betul. Iya. Berbanding terbalik, kalau rumah setiap tahun akan naik, Oke. kalau mobil setiap tahun akan turun. Iya. naiknya gitu. 40 juta nggak tanggung-tanggung tiap tahun. Nggak tanggung-tanggung. Ya. Kalau gaji aja, hitungan gaji nih naik mentok nih 1 juta tiap tahun ya. 1 juta. Berarti mesti beraniin diri saat ini ngambil KPR kita ya. Kalau nggak akan ngekejar. Nggak kekejar ya. Nggak Jadi kekejar. kalau menurut kalian nih kaum milenial, mending kontrak, ngekos atau cicil rumah? Oke, kalau gua berpendapat sih mending langsung nyicil ya. Kenapa? Karena kan emang udah tau lah ujung-ujungnya kalau nyicil itu hak milik kita ya. Nah, lu mesti bedain, mesti tahu prioritasin ini. Mana kebutuhan lu, mana keinginan. Gak apa-apa dah, gue di umur gue yang 25 ya 25 saat ini gak apa-apa gue irit teken-teken budget untuk foya-foya lah ibaratnya ya.
biar gue bisa ngangsul rumah ya kan. Lagian lu kalau nyewa di Jakarta itu 3,5 sampai 4 juta. Bener sih. Itu Nah. kontrak ya. Nah, kita Kontrak. ngambil kalau hampir sama kayak nyicil 3 jutaan juga. Mending mana? Mending Iya nyicil, ujungnya punya Nyicil. kita kan. Ujung-ujungnya jadi punya sendiri. Nah, Kalau iya. kontrak ya nggak akan jadi punya sendiri Nah, dong. betul gitu. banget kan. Jadi ya kalau gue sih mendingan nyicil, gue tahan-tahan keinginan gue, tapi ntar 15 tahun kemudian gue udah punya rumah, men. Betul. Umur 30-an gue udah punya rumah. Bener. Ya kan? Itu adalah milenial cerdas ya. Benar. Milenial cerdas. Jadi beli rumah dulu baru Ya, kalau gue daripada ngekos gitu kalau ya. dari Bro Rizky kan Bro Rizky. Nah, Oke. gue juga punya pengalaman nih sebenarnya untuk tentang Nah, ngambil pengalaman rumah nih. Ini dari dia kecil, Heeh. kecil, udah ngambil rumah Udah nih ngambil dia rumah. nih. Enggak sih, enggak Heeh. kecil, Bro. Kecil. Sekitar berapa ya? 5 sampai 6 Bukan tahun yang umurnya lalu. maksud gua. Apanya nih? Takut body shaming gua. Bohwat nih. Ya sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu gue ngambil rumah di Daun Karya tentunya. Wah, daun Nah, karya. waktu itu gue juga ngajak teman-teman gue bareng-bareng, bro, ayo ambil rumah bareng, ambil rumah yuk. Nah, lagi banyak promo, lagi banyak diskon waktu itu. Nah, tapi mereka banyak kan bilang mending nih, sewa karena dulu. gue masih tinggal sama orang tua, ngapain gue masih Mereka nggak muda. mau. Iya Banyak kan sih. mereka memilih ya, gue mendingan ngabisin untuk keinginan gue dulu. Ada yang milih untuk beli motor sport dulu, motor Ya. ninja dulu. Kayaknya gitu. gua tahu orangnya. Tahu orang ya? Tahu kayaknya. Iya. Ninja warna putih tuh 250 cc. Iya, Wah, betul. luar Nah, biasa. Luar biasa. Keren banget milenial Lu tinggal zaman di sekarang. Deparis Daun Karya. betul. Pantes lu mirip tetangga gua. Gua juga di Deparis. Tapi gue beda. Tetanggaan kita. Gue yang elitnya. Oh, yang elitnya. Gitu. Gua- Nah, jadi Sombong tetep ya. waktu itu pada nggak mau tuh ngambil rumah, gue ajakin. Nah, sekarang mereka nyesel, bro. Oh. Karena apa nyesel? Ya sekarang mereka baru punya niat untuk ngambil rumah, udah terlambat. Karena apa? Harga rumah udah makin naik. Sebenarnya nggak terlambat, tapi mungkin dana yang dikeluarkan lebih banyak Betul. daripada dulu gitu ya. Lu udah kan? mau lunas, Bro ya? Wah, Iya, enak dan mereka masih ngontrak terus. Akhirnya mungkin ya agak susah perjuangannya. Jadi benar sih menurut gua sih mendingan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, gua banget. Gitu. Itu Iya. banget ya itu ya. Banget gua. Iya. Erwan, Rizky, gue mau lanjut Oke. tanya nih. Menurut kalian tadi kan udah ngomongin rumah, ya. Nah, mending beli landed house atau apartemen nih? Ini kalau ngomongin apartemen keren banget kan Wah, ya. Ya, itu. Oke, Oh. pendapat kalian nih. Menurut kalian better landed house atau apartemen? Siapa dulu nih? Ko Erwan lu ya. Boleh Oke, bebas. pengalaman gua tadi pengalaman lu. Oh ya, Ngambil lu rumah. pengalaman apa, Bro? Ngambil apartemen. Oh ya, Oke. silakan. Bukan ngambil, Pak. Kalau ngambil maling. Oh iya. Beli. Oh, itu. Iya punya ya. Nah, Iya. gua ada pengalaman nih. Berapa tahun yang lalu gua ngambil apartemen daerah Jakarta. Betul. Alamatnya nggak usah sebutin ya. Jangan. Gimana, Bang? Ntar pada nyamperin yang Nah, nonton. Itu dia kan. Nama juga Koko Kece. Bukan Iya. lagi. Jadi gini, ya. kalau apartemen memang kalau di brosur itu kelihatan lebih murah angsuran ya, Ya. daripada landed house. Mm-mm. Nah, tapi setelah lu ambil nih, pengalaman gua itu banyak tetek bengek biaya lainnya yang tak Ribet, terduga. ya. Betul, Ribet. seperti IPL. Mm-mm. IPL itu hitungannya per meter. Ya. Gua aja yang tipe studio aja merasa gimana lu yang 2 kamar atau 3 kamar kan. Oke. Nah, itu biaya IPL salah satunya, belum lu biaya parkir, men. Itu nggak gratis. Kalau kebagian, kalau nggak kebagian Nah, di apalagi depan kalau- apartemen pinggir jalan itu ya. Yang dempet sama mall, yang satu sama mall, wah, Oh iya, repot sih. itu Kayaknya gabung sama mall ribet parkiran. banget ya. Apartemen Nah. pada yang sering gue lihat daerah-daerah Jaksel Betul. tuh pinggir Nah, jalan itu- semua tuh. Betul, itu biaya tak terduga lainnya. Renovasi lu mesti biaya lagi. Bener. Heeh. Nah, terus nggak enaknya apartemen, kalau gue ya, Mm-mm. pengalaman pribadi dulu, apartemen gue tuh lantai 10 kebakaran. Gue di lantai 10. Walaupun di unit lain nih ya, Iya. kebakaran. Itu lift kagak bisa lu pakai, men. Ya iya pasti dong, pasti pakai Terus tangga lu darurat lewat tangga kan. ya? Lu mesti ngicir lewat tangga darurat, ya kan? Belum lagi lu kalau ada bayi sama nenek apa kakek ya. Lu bayangin Pantes gotongnya kurusan, bagaimana? Bro. Pantes kurusan. Nah, lu mesti Gue tuh pengen ngibrit sedih tuh. tapi kok lucu ya. Walaupun bukan lu yang kebakaran, Iya. unitnya di sono, Iya. turun semua, brrrr. Bayangin Rebutan lagi. rebutan tangga darurat. Woi, Iya, misi bener nenek gue mau juga lewat, nenek gue mau lewat. Kan kagak enak. Yang lain bawa nenek juga gimana? Barengin dong nenek gue nitip. Kan kagak mungkin itu nenek kan. Iya kan. Dari tahu situ kan banyak lansia, bayi kan. Nah, itu nggak enaknya gitu. Iya sih. Lift nggak boleh pakai. Kalau lu pakai ntar kejebak kan bahaya. Bahaya. Nah, Apalagi kejebak masa lalu. Nah, Nah, mau repot. move on itu, aduh, Iya, repot ya. CLBK, cinta lama belum kelar.
jadi ke situ. Jadi banyak ininya ya. Banyak Banyak riuhnya. kendala. Belum, iya. Banyak kendala. Kalau di landed house lebih safety lah. Oke. Ibarat Safety. amit-amit lu kebakaran nih. Kalau di apartemen yang mau nolongin siapa? Lu nunggu pemadam paling kan. Iya Nggak sih. mungkin tetangga lu ngambil selang guyur. Iya. Pasti nyelamatin Terjun masing-masing. bebas dari atas. Kinciran air keluar. Bocor dah tuh. Apa tuh namanya? Sprinkle ya? Iya. Nah, itu kan kalau di landed bisa gotong royong enaknya. Iya Betul. sih. Wih, Kekeluarganya kebakaran dapet. langsung brut. Iya. Walaupun sebagian nonton. Sama videoin. Betul, Iya. masukin Instagram. Kebakaran rumah kebakaran. Koko Kece. Kan kagak enak gitu. Bantu Iya. kagak ya. Iya, bantu kagak. Makanya. Videoin Tapi minimal kita nggak ngomongin bencana sih, tapi itu kan kayak di luar dugaan. Mungkin suatu waktu ya kita amit-amit itu nggak akan terjadi Iya, gitu. jangan. Tapi itu kita nyari hal yang terburuk sih ya, kita sebenarnya. prepare lah. Prepare. Semua kan Dan butuh- kita punya lahan parkir sendiri ya. Betul, Ya, betul. jadi kalau menurut gue lebih Bener nggak nyaman sih, Ki? Kalau gue pasti landed. landed ya, lebih Landed nyaman ya. Kalau lu, Ki? Kalau menurut gue sih landed juga. Landed juga ya. Memang jadi gini, memang mindset orang saat ini memang hunian vertikal atau apartemen itu lebih bergaya lah, Ya. lebih bergengsi. Keren. Atau ketika mereka ngajak ke temennya, bro, party yuk bro di apartemen gua. Kayaknya kan prestisnya keren banget. Digedor-gedor gitu lo sama tetangga, woi berisik woi. Kagak enak. Ya, tapi Ubah, memang ya. mindsetnya seperti itu sekarang bro. Nah tapi gue mau share nih sebenarnya mindsetnya beberapa tahun ke depan nanti itu akan bergeser nanti. Orang yang punya hunian vertikal itu udah biasa karena nanti jumlah tanah itu akan semakin kecil, semakin berkurang yang Karena punya populasi rumah landed. makin bertambah orang ya. Populasi makin bertambah, jumlah tanah sama aja, nggak akan Iya. bertambah, ya nggak? Oke. Benar nggak sih? Iya. Iya. Jadi memang nanti ke depannya orang yang punya rumah landed itu akan semakin langka, jarang. Jadi lebih prestis lah ya. Lebih prestis yang punya rumah landed. Orang nanti yang punya rumah vertikal itu memang udah biasa, udah banyak. Dan Oh, dari iya. segi keamanan itu kurang juga tadi dibilang kan. Betul. Ini gue Musibah dan mau segala nambahin macam. lagi. Ya. Lu kalau di apartemen itu cuma suratnya itu SHGB. SHGB. Oh iya sih. Jadi lu mesti perpanjang setiap 25 tahun. Oke. Kalau di rumah kan enak enggak, SHM ya. Iya. Kalau waktu di apartemen SHGB men, lu cuma punya bangunan doang, tanah nggak tahu punya siapa ya. Mm-mm. Punya Tanah developer. punya bersama. Terus kalau di apartemen emang tahun 2 tahun itu yang pegang developernya. Ya. Developer yang memanage apartemen. Hmm. Setelah 2 tahun itu ada namanya PPRS. Lu akan diserahkan ke PPRS. Perhimpunan. Iya, perhimpunan rumah susun Rumah itu. susun. Nah, kendalanya itu pas ke PPRS itu banyak sekali apa namanya itu Kendala-kendala. kendala-kendala Konflik. beda konflik. Lu mau naik ini ya lu mau nggak mau mesti ikut. Iuran naik lu mesti ikut gitu. Kalau ngomongin landed house, ya kan? Hmm. Terus pasti teman-teman yang lagi nonton bingung nih. Gue lagi nyari pengembang di mana sih? Gue mau beli rumah kemana gitu. Ya, Terus pasti yang lebih daun gampang di karya mana? dong. Pasti daun karya. Daun karya. Daun aja, nggak usah karya. kemana-mana. Betul. Oke. Kira-kira kenapa harus ke daun karya? Kenapa bro? Coba jelasin bro. Selain lagi ditonton sama bos gua. Kan ini yang nonton banyak nih belakang kamera nih, Banyak, kalau kalian ya? lihat tuh. 1000? Jarang. Bukan karena itu, karena Bukan. rumah gua di Daun Karya itu di Deparis Residence itu daerah Parung. Daerah Parung. Sama Daerah kita Parung. berdua Deparis ya. Ya tapi gue yang elitnya. Ya, lu beda blok aja Tetep. bro. Gue kawasan elitnya iya. bro, beda. Tetap ya kesombongan tersedia di sini ya. Ya namanya ini kita harus bersaing positif. Bersaing positif. Anak Oke, muda lanjut bro. yang berinvestasi. Terus. Betul, masih muda investasi ya. Iya. Nah, gue bahas dari segi strategis. Ya. Strategis. Ah. Oke. Jadi, nah di Deparis Parung ini sekarang udah deket tol di mana-mana. Betul. Tolnya apa aja bro? Tolnya untuk saat ini tuh Sawangan udah buka, Desari, Desari. Depok, Sawangan, Antasari. Itu Sawangan 4 nama tol gerbang Sawangan tolnya. Ya deket sini nih. Deket kan? Deket langsung ke sini. Nah, terus yang udah juga di Kayu Manis tuh Jor 2 tuh. Ya. Bogor lu keluar Kayu Manis udah deket ke kita. Dan yang paling hedunnya lagi, hedun apa sih? Edun. Hedun. Nah, yang paling hedunnya lagi nanti itu ada interchange tol Jor W3 namanya. W3. Itu yang menyambungkan antara Parung sampai BSD men. Wih, jauh gila. banget. Sampai BSD tuh bro. Rumah Jadi ibaratnya nih Parung nih lagi berkembang sekarang. Lagi Keren berkembang. ya. Mall aja udah banyak yang ada yang bangun loh. Banyak. Jadi Banyak. ibaratnya segitiga emas di Jakarta Kuningan, kita segitiga emas daerah Parung. Bogor, Parung. Bogor. Oh, Jadi gila, ke keren. Bogor deket,
ke Depok deket, BSD deket, Bener, Jakarta Selatan kita deket. Deket, anak Jaksel. Anak Gue dengar-dengar Jaksel. katanya MRT mau deket situ juga, Bro. Ah iya betul. Sekarang ini kan stasiun yang terbesar tuh Lebak Bulus. Lebak Bulus betul. Nanti makin ada ke Pondok Cabe. Diperpanjang sampai Oh. Pondok Cabe. Cabe. Wah, itu keren banget sih. Iya, Bro. apalagi kayak stasiun juga ada kereta. Stasiun mana nih kereta. stasiun? Stasiun. Jadi misalnya nih perumahan kita nih apa nih? Iya. Dekat De Paris. Nah, di sini nih. Di sini tuh Bojonggede stasiun men. Oke. Di sini ini Citayam. Kita ya. Angkot lewat depan di sini nih angkot nih. Berarti dilewatin angkot. Lewatin angkot langsung Luar depan biasa. perumahan. Keren banget ya. Gila, lu lewat naik nih perumahan kita. Ini depannya angkot nih. Langsung lu mau ke Bojonggede atau ke Pasar Parung tuh langsung. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kalau nggak ada Mau nunggu angkot apa juga lagi? cukup punya motor Kalau juga kata tuh orang gampang dulu banget. parung jauh. Tuh dulu. Itu dulu. Sekarang kan Kalau gua anak sekarang milenial beda ya. lagi. Tol ya, elah Jangan tinggal- sedih. Betul, Pokoknya ada betul. niat dan harus memulai terus punya rumah gitu ya. Nah, iya. Nah, kalau Bro Rizky gimana? Kenapa pilih daun karya? Oke, gue jelasin nih ya. Kenapa sih kita harus di daun karya? Jadi ada beberapa hal yang membedakan kita dengan di tempat lain. Oke, apa tuh? Oke, Nah, coba, pertama baru tahu kita nih. legalitas kita lengkap semua. Pasti dong. Penting itu. Pastinya penting. itu paling penting, Paling bro. penting. Jadi kalau misalkan lu nih, bro, mau cari rumah nih, mau beli rumah, hal pertama yang harus lu tanyakan tuh legalitas dulu. Betul. Sertifikatnya Pasti, ada Bang. nggak? Apalagi banyak gua denger temen gua kecelek bro, kena tipu bro. Kecelek. Kecele. Booking murah, DP murah, udah ngangsur, developernya hilang. Nah, akhirnya kacau dah. walaupun rumah udah dibangun katanya ya. Betul, Jadi- katanya paling dia ngebangun 1-2 nih buat contoh show Contoh. unit. Tapi taunya tuh surat-surat dia nggak berani nunjukin. Iya. Nah itu bikin kapok orang ya. Kapok, Kapok makanya orang. kita mesti yakinin dah. Jadi rumah bodong, bukan Rumah motor bodong. atau mobil bodong yang bodong, rumah Rumah bodong, bodong juga juga ada, karena ada, nggak ada ibarat. sertifikatnya. Jadi pertama Betul. bener harus tanya sertifikatnya, Betul. ada nggak. Terus kedua kalian minta aja IMB-nya, minta lihat IMB itu izin mendirikan bangunan, Iya. izin Penting. lokasi, ILOK Izin juga lokasi penting. penting itu. Nah, terus kalau kalian di Daun Karya ini, kalian dapat fasilitas semua free konsultasi. Karena kebanyakan gini loh, orang yang mau beli rumah itu masih belum ngerti, masih awam. Bagaimana sih caranya supaya KPR-nya itu di-approve di bank. Iya. Nah, kalau di Daun Karya, kalian tinggal datang, kalian tinggal share cerita kondisinya seperti apa. Nah, kita akan discuss dulu di awal. Jadi nggak usah booking fee dulu, nggak apa-apa. Kita Nah, untuk B-checking juga kalian bisa kita cekin dulu B-checking. mengenai Free, KPR gratis nanti semua. Luar biasa. Jadi mau benar-benar dibimbing dan dibantu Betul. banget ya. mengenai Nah. KPR kayaknya ntar di next episode kita Di bahas. next episode nanti kita bahas lengkap di Dikasih sana. bocoran, Betul. dikasih bocoran. Episode. Jadi pantengin Oke. terus nih. Pantengin Pantengin. terus. Next episode kita ngebahas apa KPR sama B checking tadi ya. Betul. Oh iya benar. Oke, setelah B checking dibantuin dicek nih. Oke semua gitu. Oke Baru semua. nih mereka Nanti boleh kita DP. discuss detail mengenai slip gaji Oke. dan lain-lain, semua persyaratan dan lain. Kalau oke, baru kita masuk ke tahap booking fee. Cari Koko Erwan. Cari Koko Erwan. Atau Koko Rizky Nah. juga boleh. Koko Rizky sama. Rebutan sama ya, boleh nggak Cari mau Koko kalah. Erwan. Iya, jadi Carinya langsung ke Parung. Kemana? Parung boleh. Kita Parung. bisa ketik di www.daunkaryaproperty.com. .com. Di situ ada marketing, pilih aja yang kece-kece yang mana. Ada kontaknya. ada perumahan Avani Terra Residence yang masih masih ada, masih Yang ada. teranyar apa yang teranyar? Teranyar Ada The nih. Paris by Avani, yang teranyar adalah Avani Gion. Yowen. Gioen, betul. Ada kolam renangnya, Bro. Ada kolam renangnya ya? Wih, Buset dah. keren banget. Waduh, ini kayaknya hari ini kita nggak janjian bocorin banyak loh. Iya, udah Iya. Hari ini udah tahan dulu ya, dibocorin. tahan dulu deh. Tahan Dulu deh. dulu. Oke, Oke, thank you. Ya. Koko Kece. Rizky, ya. Koko Erwan, Koko Sama-sama. Kece. Kece. Pengen banget dibilang Koko Kece. Oke, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Bahas kalau milenial beli rumah dulu atau beli properti dulu. Kita sudah simpulkan. Kita tidak mementingkan egois ya. Jadi kita lebih prepare adalah properti. Ya kalau mau nyari properti tetap Daun Karya gitu ya. www.daunkaryaproperty.com. Oke, untuk rangkuman hari ini menurut saya ya, yang pertama adalah kita harus segera atau tahun ini tahun yang tepat untuk beli properti karena kita nggak tahu tahun depan itu harganya teman-teman akan kekejar atau enggak. Seperti podcast kita di awal itu pertama kita udah bahas untuk harga dan segala macam, kita udah bahas di sana. Jadi kalau memang mau lihat bisa langsung ke sana dan kita cek juga Flashback, legalitasnya, ya. jangan lupa Betul, ya. penting itu. Terus lokasinya, kira-kira mobilitas kita akan terbantu atau tidak gitu. Intinya adalah kita jangan mentingin ego, tapi kita lebih mementingkan prioritas kebutuhan jangka panjang dan nilai investasi kita juga harus pertimbangkan. Jadi jadilah milenial yang cerdas dan Asik. pintar.
Oke, thank you Gue untuk banget, hari Cen. ini. Ya, Saya terima kasih. Nike. Sampai ketemu lagi di Daun Karya Podcast. Build Nation with With Passion.